Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, pada video pembelajaran kali ini, kelompok 7 akan menjelaskan studi kasus yang telah kita dapatkan, yakni studi kasus yang berkaitan dengan materi pada mata kuliah teori graf yaitu materi sorted space. Video pembelajaran kali ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah teori graf yang diampu oleh Ibu Dr. Randa Sapti Wahyuningsi, MSI. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Asyifa Ayu Fatmawati, Husnia Isnaini, Muzaki Fadlur Rahman, dan Nazwa Rahma. Oke, langsung saja kita masuk ke materi. Selamat menonton. Pertama yaitu lintasan atau yang biasa disebut dengan pad. Lintasan atau pad ada dua, yaitu dalam graf dan dalam digraf. Dalam graf, suatu lintasan atau walk di mana semua sisi edge dan semua simpul vertex berbeda atau tepat dilewati satu kali. Contoh U, V, W, Y, dan Z. Dan dalam digraf, lintasan atau walk di mana semua busur arch dan semua simpul vertex berbeda atau dilewati tepat satu kali. Contoh V, W, X, Y, dan Z. Yang selanjutnya yaitu shortest path atau lintasan terpendek. Shortest path atau lintasan terpendek adalah lintasan minimum yang diperlukan untuk mencapai suatu titik dari titik tertentu. Graf yang digunakan dalam pencarian lintasan terpendek adalah graf berbobot. Graf berbobot adalah graf yang setiap sisinya diberikan suatu nilai atau bobot. Bobot pada sisi graf dapat menyatakan jarak antar kota, waktu pengiriman, ongkos perbaikan, dan sebagainya. Yang selanjutnya, shortest path algoritma. Algoritma merupakan susunan langkah-langkah untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Algoritma pencarian rute terpendek adalah bagaimana algoritma bekerja untuk mengoptimalkan pencarian rute terpendek dari lokasi awal menuju lokasi tujuan. Dalam menangani permasalahan lintasan terpendek dapat menggunakan beberapa algoritma, antara lain algoritma Grady, algoritma Dijkstra, algoritma Bellman-Ford, algoritma Vogt-Warshol, algoritma semut, dan masih banyak lagi. Dalam kasus ini, algoritma yang kita gunakan adalah algoritma Dijkstra. Oke, baik. Selanjutnya kita punya studi kasus pada short path ini. Nah, di sini Naswa adalah mahasiswa baru FMIPA Universitas Negeri Malang. Ia tinggal di gedung Asrama Dahlia yang terletak di ujung selatan kampus Universitas Negeri Malang. Pada saat ospek fakultas, Naswa terlambat bangun yang berakhir dia harus menempuh perjalanan dari asrama ke FMIPA dengan waktu kurang dari 15 menit. Nah, dalam rute menuju FMIPA-nya sendiri itu terdapat banyak jalur yang dapat ia lewati. Nah, jalur mana yang harus ia lewati biar Naswa itu tidak terlambat datang ke ospek. Baik, selanjutnya perhatikan peta atau denah kampus UM pada gambar berikut. Nah, di sini dilihatkan pada titik A itu merupakan asrama Dahlia, sedangkan pada titik T ini merupakan Fakultas MIPA atau FMIPA. Nah, di sini terlihat banyak beberapa jalur yang dapat Naswa lewati. Rute manakah yang harus Naswa pilih agar tidak terlambat datang ospek? Dari denah ini, jika diilustrasikan ke dalam digraf, itu terlihat pada gambar ini. Pada digraf di bawahnya, di sampingnya. Nah, di mana terdapat 5 titik dari Dahlia, terus ada 2 titik setelah itu dan berakhir di titik T. Nah, rute manakah yang paling pendek agar Naswa tidak telat datang ospek? Kita bahas pada slide selanjutnya. Selanjutnya, setelah dihitung menggunakan perhitungan jarak di Google Maps, didapatkan bobot dari titik A ke titik B itu 400, titik A ke C 460, titik A ke D 550, titik A ke E itu 610, titik A ke F itu 680, dan seterusnya terlihat pada gambar yang sudah disediakan. Oke, selanjutnya dari studi kasus yang telah dipaparkan sebelumnya, kita akan menggunakan algoritma Dijkstra sebagai solusi penyelesaiannya. Pada algoritma Dijkstra, kita akan menghitung jarak terpendek atau shortest path dari titik A ke titik T, dan didapatkan tabel sebagai berikut.
Jadi pada algoritma Dijkstra ini, pertama-tama kita perhatikan baris kedua, yaitu pada baris A. Kita akan cari panjang atau bobot dari titik A ke titik lainnya. Kita isi titik B, C, D, E, dan F sesuai jarak pada graf. Lalu untuk titik G, H, dan T, karena tidak terhubung secara langsung, kita isi dengan tak hingga atau infinity. Setelah itu, kita cari pada baris A nilai terkecil dari titik A, yaitu ke titik B. Maka kita tandai 400 ini dengan bintang atau kita permanenkan. Selanjutnya, kita lanjut menghitung jarak dari titik B ke titik-titik lainnya. Dengan cara yang sama, kita isi setiap titik dengan menyesuaikan jarak asli pada graf. Pada titik G dan H, jarak diisi dengan total titik yang dipermanenkan sebelumnya, ditambah dengan jarak titik B ke titik G dan H, sehingga didapatkan nilai tersebut. Kita akan ulangi proses tersebut hingga didapatkan nilai pada titik T yang dipermanenkan. Coba perhatikan pada baris G. Kolom T telah terisi dengan nilai 700, akan tetapi belum diberi bintang dan dipermanenkan. Oleh karena itu, kita harus tetap lanjutkan proses hingga nilai pada kolom T itu diberi bintang dan dipermanenkan untuk memverifikasi bahwa nilai tersebut merupakan jalur terpendek ke titik T. Setelah kita dapatkan nilai titik T yang dipermanenkan, kita cukup fokus pada baris F atau baris terakhir untuk mencari titik-titik yang dilewati sehingga mencapai nilai 700 tersebut. Setelah perhitungan algoritma Dijkstra selesai, langkah selanjutnya adalah mencari lintasan terpendek. Kita mulai dari titik T. Untuk titik T ke titik H sendiri, selisihnya adalah 75. Lalu kita lihat pada gambar di samping di mana jarak aslinya adalah 135, sehingga dapat dikatakan tidak sesuai dengan jarak T ke H pada peta. Selanjutnya kita coba lagi dari titik T ke titik G, di mana didapatkan selisihnya adalah 140. Kemudian kita lihat pada gambar di graf di samping bahwa bobot titik T ke G adalah 140, sehingga dapat dikatakan sesuai dengan jarak T ke G pada peta. Setelah itu, setelah kita dapatkan bahwa titik G adalah titik yang dilalui menuju titik T, maka kita akan mencari lintasan terpendek melanjutkan dari titik G. Kita coba cek yang pertama, titik G ke F didapatkan bahwa selisihnya adalah min 120, sedangkan pada gambar aslinya didapatkan bahwa jaraknya adalah 140, sehingga dikatakan tidak sesuai dengan jarak G, F pada peta. Lalu kita coba lagi, titik G ke E didapatkan bahwa jaraknya adalah minus 50, sedangkan pada peta jarak aslinya adalah 70, sehingga tidak sesuai. Kita coba lagi, pada titik D didapatkan bahwa selisihnya adalah 10, sedangkan pada jarak aslinya itu sebanyak 15, sehingga dikatakan tidak sesuai. Kita coba lagi, pada titik C didapatkan bahwa selisihnya adalah 120, sedangkan pada jarak aslinya di peta adalah 100, sehingga dapat dikatakan tidak sesuai dengan jarak G ke C pada peta. Kita lanjutkan lagi pada titik B. Pada titik B didapatkan selisihnya adalah 160. Kemudian kita lihat pada di graf di samping bahwa jarak aslinya dari titik G ke B juga bernilai 160, sehingga dapat dikatakan bahwa titik B merupakan titik yang dilewati untuk menuju titik G. Baik, untuk langkah yang terakhir yaitu mencari lintasan terpendek dengan melanjutkan perhitungan dari titik B. Untuk jarak dari titik B ke A yaitu 400 dikurangi 0 dan didapatkan 400. Kemudian bisa kita lihat pada gambar di graf yang ada pada layar, untuk bobot dari titik B ke A adalah 400, sehingga dapat dikatakan sesuai dengan jarak dari titik B ke A pada peta. Oke, setelah melakukan perhitungan dengan menggunakan algoritma Dijkstra, lintasan terpendek yang dapat dilalui yaitu melalui titik A, B, G, T dengan panjang lintasan yaitu 700 meter. Jadi dapat disimpulkan dengan menggunakan algoritma Dijkstra dalam studi kasus ini didapatkan satu lintasan terpendek yang dapat dilalui oleh Najwa, yaitu lintasan A ke B ke G ke T dengan panjang lintasan 700 meter.
Sekian video pembelajaran dari kelompok 7, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.